Tak cuma suara Putri Aryani yang membetot perhatian musisi dan juga penyanyi dunia, gaun yang dikenakan Putri di babak semifinal juga menjadi sorotan pengamat fashion dunia. Demi tampil cetar membahana di babak final, Putri akan kembali mengenakan gaun rancangan desainer kesayangannya. Lantas seperti apa desain gaun yang akan Putri kenakan di babak final? Dan apa saja yang harus Putri benahi agar pitch controlnya tetap terjaga? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, selain penampilan Putri Aryani yang memukau para juri America's Got Talent hingga membuat dirinya lolos ke final, fashion yang dikenakan Putri pun rupanya membetot perhatian publik. Ya, Putri yang kemarin tampil mengenakan gaun model cape berwarna coklat muda keemasan berkilau yang membuat Putri tampak bersinar di bawah cahaya spotlight. Gaun indah rancangan Tiffany Lim ini memang sengaja didesain sesuai permintaan Reni Alfianti, Mama Putri, yang ingin melihat Putri tampil memukau di semifinal AGT 2023. Beberapa waktu lalu saya pernah bilang bahwa what the next yang harus dilakukan oleh Putri Aryani. Nah, kemarin di American Got Talent apa yang kita omongin terbukti dia melakukannya. Misalnya penampilannya jauh lebih modis ya. Putri memang mempercayakan gaun yang dikenakan di semifinal AGT 2023 kepada Tiffany. Lantaran ia dan sang mama sudah percaya dan cocok dengan cara Tiffany mengaktualisasikan gaun keinginan mereka. Dalam berbagai event seperti saat tampil di Istana Negara pada 17 Agustus lalu, Putri mempercayakan gaun spektakulernya kepada Tiffany. Dan keyakinan Putri seolah terbukti lantaran gaun yang dikenakannya di semifinal AGT mampu mencuri perhatian para desainer dunia. Kalau kita kan harus menyesuaikan, Putri kan pakainya lebih tertutup kan, jadi tapi at the same time kita mau supaya under spotlight tuh tetap nyala gitu. Jadi emang kita sengaja tabur Swarovski-nya sama paetnya bener-bener banyak. Tapi juga karena Putrinya masih muda, nggak mau kayak overpower gitu. Jadi tetap di bagiannya ada yang tetap lebih polos. Tapi di bagian-bagian tertentu tuh kayak misalnya main piano, kelihatan tangannya tuh full bling. Bagian jilbabnya juga sengaja dibikin bling-bling. Udah kita setting supaya mamanya bisa bantu dia setting sendiri pas di situ. Jujur enggak sih, saya lebih ngeliat ke Putrinya, ini anak cocoknya pakai kayak gimana ya. Terus saya menyesuaikan, Putri kan harus main piano, terus dari duduk ke berdirinya harus lebih mudah. Jadi dari situ saya nyesuaiin, cari-cari model, tapi sebenarnya saya lebih bayangannya emang kayak Arabian Princess gitu sih somehow. Jadi tiap kali desain saya pasti dengan mamanya tuh kayak sama-sama bahas, oh kali ini kita temanya mau kayak gimana nih, mau fokusnya di mana. Soalnya saya mau semuanya pihaknya happy dengan bajunya, jadi biasa selalu kayak bahas bareng. Banget sih, jujur kan kita juga nggak expect bajunya akhirnya dibawa ke AGT ya. Dari awal kan saya bikin memang buat per acara aja, buat ini. Kok taunya suka sampai dibawa ke AGT, itu saya dari awal nggak ke arah situ, nggak nyangka. Jadi kemarin waktu dinyanyiin pasti semifinal rasanya bangga banget sih dipakai bajunya. Ya, Putri memang satu-satunya peserta yang mengenakan hijab. Hal inilah yang membuat Putri ingin tampil berbeda dari peserta lain. Tak ayal demi membetot perhatian juri dan publik, Putri memilih mengenakan gaun elegan dan anggun dengan kerah turtleneck dan menggunakan hijab dengan warna senada. Lantas benarkah Tiffany ngebut mendesain baju Putri untuk tampil di semifinal AGT 2023? Oh ya, karena sebenarnya Putri itu kan emang mendadak juga ya semua acaranya. Jadi emang semuanya tuh proses bajunya sekitar 1-2 minggu lah sebenarnya emang kejar. Ini dari brainstorming mungkin sekitar 2 minggu, tapi proses pembuatan sendiri kita harus kebut dalam 1 minggu waktu itu untuk dibawa ke AGT. Emang sebenarnya dari awal nggak ada rencana mau bawa ke AGT dari jauh-jauh hari, cuma kayak day to day kayak abis acara yang wanita hebat. Demi tampil cetar, Putri memang rela merogoh kocek puluhan juta rupiah untuk sebuah gaun yang dikenakannya di AGT 2023. Ya, wajar saja gaun Putri bernilai puluhan juta lantaran gaun tersebut bertabur Swarovski serta penuh payet dan juga menggunakan bahan premium. Kalau untuk baju-baju yang dipakai Putri itu kan emang full payet,
bahannya juga semua kita pilih yang premium. Itu untuk pembuatannya mungkin perlu sekitar at least 30 juta ke atas gitu lah ya. Dan kita ada tambahin banyak banget lagi sih Swarovski di bajunya, seperti itu. Pokoknya saya dapat pesannya yang penting bling, tapi kan bagi saya ya biar blingnya bagus harus tambahinnya yang juga yang bahannya premium. Jadi ya udah saya tambahin Swarovski yang banyak kayak gitu di bajunya. Di penampilan final nanti kabarnya Putri juga akan mengenakan rancangan Tiffany. Namun sayang, Tiffany seolah masih enggan membocorkan seperti apa gaun yang dikenakan Putri di final AGP 2023 nanti. Akankah Putri kembali bisa membetot perhatian publik dan juri dengan gaun yang dikenakan nanti? Oh ada kan emang sudah diterbangkan nih 2 baju. Kemarin satu udah dipakai, ada satu lagi yang buat final kan. Itu yang belum dipakai nih. Nanti kan Putri masuk final ya. Ya gitu, congrats Putri. Terus ya itu yang baju yang biru, ada satu baju biru ketahuan. Ya itu yang nanti buat final. Dan kebetulan ini ada request lagi, nggak tahu jadi nggak, tapi katanya kalau memungkinkan request saya bikin satu baju lagi untuk katanya ada performance khusus gitu lah nanti. Tadi bocoran paling biru, sisanya penampilannya saya juga jujur nggak tahu Putri akan nyanyi apa gitu, saya nggak tahu sama sekali, semua rahasia. Nah kalau dari baju ditunggu aja kali ya nanti gimana. Tetap bling-bling pokoknya. Yang aku salut sama penampilannya dia yang luar biasa, sederhana, cantik, tapi mempunyai karisma tersendiri ya. Buat aku ya, dia punya karismatik tersendiri. Di sisi lain berhasil melaju ke final, rupanya masih banyak hal yang memang harus diperbaiki Putri. Pasalnya pada final nanti saingan Putri akan lebih berat. Salah satu di antaranya yang akan menjadi pesaing berat Putri adalah Lavender de Arcangelo yang juga seorang tunanetra yang memiliki kualitas vokal yang tak kalah dari Putri. Meski kualitas vokal Putri dinilai sempurna oleh sejumlah musisi, namun tetap saja saat tampil di semifinal kemarin ada kekurangan yang masih jelas dalam vokal Putri yang harus segera dibenahi agar kembali bisa tampil memukau di final nanti. Lantas apa masukan dari sejumlah musisi untuk Putri? Apa saja yang harus diperbaiki Putri agar pitch controlnya tetap terjaga? Itu kan wajar ya, dalam sebuah kompetisi itu harus ada persaingan. Kalau nggak ada persaingan gimana? Yang penting persaingannya sehat kayak gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memberi dukungan penuh ya buat artis-artis berbakat gitu kan. Jadi aku pokoknya dukung buat Putri Aryani buat go internasional dan maju terus, sukses terus ke depannya. Untuk putrinya dan orang tuanya, karena kan pasti kan ini dikawal terus sama orang tuanya. Nah itu ya memang ketika masuk kepada dunia yang lebih besar, internasional, aturan-aturannya sudah tidak sesederhana lagi kayak di Indonesia, pasti akan lebih kompleks. Itu yang harus hati-hati. Mudah-mudahan nanti Putri dan orang tuanya dikelilingi orang-orang yang positif, yang akhirnya bisa membawa Putri menjadi seseorang yang hebat untuk Indonesia. Ya Putri saya doakan semoga berhasil menang di final, mengalahkan semua warga negara asing biar bendera Indonesia bisa berkibar, biar makin dikenal Indonesia, dan tentunya sukses terus buat Putri, tetap humble dan makin sering latihan makin mantap suaranya.